Halo guys, semuanya baik-baik aja. Jadi hari ini gue mau coba setup baru dengan mikrofon. Gue taruh persis di depan mulut supaya bisa kedengeran lebih jelas. Soalnya sebelumnya gue taruhnya tuh di atas kamera. Jadi mungkin kedengerannya nggak begitu jelas. Jadi gue mau coba ngebahas sedikit tentang title race yang kita saksikan saat ini. Arsenal dan Manchester City. Kita lihat dulu dari klasemen sementara. Arsenal yang memimpin dengan 83 poin, beda 1 poin di atas Manchester City, dan City juga masih ada 1 game ekstra. Dan kalau kita lihat dari 5 pertandingan terakhir nih, Arsenal 4 kali menang, 1 kali kalah lawan Aston Villa, dan Man City 5 kali menang berturut-turut. Dan ini pertanda yang cukup buruk buat Arsenal, karena walaupun Arsenal itu mainnya lagi bagus banget, luar biasa bagus, kalau mereka nggak lawan Man City, gue jamin mereka yang bakal juara di Liga Inggris atau di Bundesliga lawan Bayer Leverkusen. Cuma mereka kemungkinan besar nggak bisa menang juara Liga itu karena lawannya Manchester City dan Pep Guardiola yang memang legendaris abis. Jadi masalahnya bukan di Arsenal, tapi memang masalahnya itu harus ada di Man City. Tapi belum sampai di sana aja, karena kita masih belum berada di akhir musim. Karena Man City masih bisa aja mengalami keteledoran, dapetin hasil seri, itu menurut gue udah cukup. Karena Arsenal di 3 pertandingan terakhir bisa menangin semua pertandingan. Soalnya kita coba lihat dulu ya, sebelum ngebahas lawan Bournemouth. Di 3 pertandingan terakhir nih, sorry, bukan 3 pertandingan, tapi 2 pertandingan terakhirnya mereka itu akan lawan Manchester United dan lawan Everton. Manchester United sebetulnya lumayan berbahaya, lumayan mengancam karena mereka itu bisa jadi setan merah di Old Trafford. Dan mereka bisa aja tiba-tiba kesurupan. Tapi mungkin ada insentif baru nih buat Manchester United. Mungkin kalau mereka bisa sengaja kalah, mungkin mereka bisa menggagalkan pestanya Manchester City. Kan mereka rival abadi satu kota ya kan. Jadi bisa aja nih Manchester United tiba-tiba lepasin laga ini, kasih Arsenal menang 3 poin. Itu pasti harapannya Arsenal. Dan kalau misalnya mereka itu nggak lepasin, Arsenal tetap bakal mendominasi dan mereka terus akan menciptakan peluang-peluang bagus. Jadi susah banget buat Manchester United yang baru aja dihajar 4-0 lawan Crystal Palace buat dapetin sesuatu dari Arsenal. Dan di pertandingan terakhir lawannya Everton, Everton lumayan menjanjikan tapi mereka itu udah selamat dari relegasi. Jadi mereka tahun depan itu udah pasti bertahan di Liga Inggris dan mungkin mereka akan tetap bermain santai begitu. Mereka nggak ada perasaan menggebu-gebu untuk mendapatkan 3 poin atau apapun. Sebetulnya kalau misalnya mereka masih ada di perebutan ya supaya bisa bertahan di Liga Inggris, ini bisa menjadi batu sandungan Arsenal lebih daripada Manchester United. Karena Everton itu sebetulnya bisa merepotkan tim-tim besar. Mereka suka parkir bis dan mereka ada pemain seperti Dwight McNeil, umpan-umpan lambung ke depan ke Dominic Calvert-Lewin. Di atas kertas kelihatannya nih tim-tim sampah begitu ya. Tapi kalau lu coba dulu lawan mereka, lu dapetin 3 poin, baru lu ngomong dulu. Tapi sebetulnya kenyataannya banyak tim yang kesulitan lawan Everton. Termasuk juga Liverpool yang kita ketahui, yang sudah kalah 2-0 di Goodison Park. Jadi itu sekilas 2 pertandingan terakhir. Dan sebetulnya partai paling sulitnya Arsenal tuh udah mereka lewatin, yaitu lawannya Tottenham dan Chelsea sebetulnya. Tapi untungnya buat Arsenal lawan Chelsea nggak ada Cole Palmer. Di lawan Tottenham sebetulnya batu sandungan, mainnya bagus, tapi untungnya Arsenal masih ada set pieces. Dan kalau mereka udah lewatin partai-partai ini, sebetulnya fixture mereka tuh tergolong lebih mudah daripada Manchester City. Bentar, gue coba cek dulu nih. Manchester City tuh timnya luar biasa banget ya. Mereka itu susah banget dikalahin, tapi ada beberapa batu sandungan yang mereka bisa alamin. Ya, ini di 3 pertandingan terakhir. 3 pertandingan terakhir, tapi di sini cuma 2 ya. Kenapa itu? Jadi
mereka akan menghadapi Fulham, Tottenham, dan di partai terakhirnya kalau nggak salah lawannya West Ham. Tapi nggak tahu nih kenapa nggak kelihatan West Ham. Tapi mereka masih ada 3 pertandingan. Fulham, mereka bisa main bola. Mereka sempat kalahin Arsenal 2-0. Mereka bisa merepotkan Manchester City. Tottenham, ini sama kasusnya dengan Manchester United ya. MU mungkin mau coba gagalin Man City. Tottenham mungkin bisa sebaliknya. Mereka bisa lepasin game ini buat gagalin pestanya Arsenal. Gue udah dengerin banyak penggemar Tottenham yang pada bilang kalau mereka lebih rela nggak dapetin 4 besar supaya Arsenal bisa gagal. Dan itulah status Tottenham saat ini. Mereka lebih senang, mereka merasa lebih bangga dengan kekalahan Arsenal daripada kemenangan mereka sendiri. Tapi ya terserah mereka, ya kan? Gue bisa ngerti sih. Dan di partai terakhirnya lawannya West Ham. West Ham ada Kudus, Bowen, Paketa, mereka bisa ngerepotin dan Moyes itu suka main counter attack. Mereka bisa ngerepotin Manchester City. Dan di 3 pertandingan terakhir ini ada 2 laga tandang buat City. Arsenal cuma 1 aja. Dan pressure-nya ada di Man City karena mereka masih harus menjalani 1 laga ekstra daripada Arsenal. Jadi bisa dibilang Arsenal itu udah melewati ujian terberat mereka. Dan mereka sekarang bisa dibilang bisa berleha-leha. Dan Man City mungkin yang agak sedikit tertekan. Jadi kita sekarang mulai ngebahas dulu ya apa yang terjadi di partai Arsenal melawan Bournemouth nih. Di partai lawan Bournemouth skornya 3-0. Performa yang bagus dari Arsenal. Di babak pertama mereka mendominasi Bournemouth. Dan gol pertamanya yaitu Bukayo Saka, Kai Havertz yang tersandung di dalam kotak penalti di tackle sama kipernya Mark Travers. Sebetulnya kalau gue bilang ya, ini gue ngomong jujur, bukan dari penggemar Arsenal, bukan dari penggemar siapapun, tapi gue ngomong secara netral. Pas gue nonton, terus diputar sama VAR, gue rasa itu bukan penalti sama sekali, itu diving dari Kai Havertz. Karena yang gue lihat memang kakinya Travers kena dengan kakinya si Havertz ini dan akhirnya jatuh. Tapi bisa kita lihat sebelum kena, Havertz itu momentumnya itu udah jatuh duluan, udah terbang duluan, dan dia tuh agak sedikit apa ya, angkat kakinya gitu supaya kena, supaya kelihatan kalau dari replay kelihatan foul gitu. Tapi kalau gue bilang VAR itu udah dikelabui sama Havertz yang sebetulnya udah mulai mempelajari ilmu hitam ya di sepak bola. Di awal-awal karirnya itu gue lihat Havertz itu yang tipe-tipe nggak terlalu berkomunikasi, nggak terlalu agresif, mainnya lebih tenang. Tapi dia itu sekarang udah lumayan veteran. Dia tuh udah lumayan berpengalaman, udah tahu eh, apa ilmu hitam yang pernah dia lihat di Liga Inggris dan dia sekarang udah pelajari sendiri. Itu bisa kelihatan bagaimana dia itu bisa main kasar sekarang, terus juga udah bisa ngedive di momen penting. Dan Arsenal pasti berterima kasih banget dengan Kai Havertz. Tapi nggak bisa dipungkiri kalau gue bilang si Havertz itu udah ngedive. Dan Bukayo Saka berhasil mengonversi penalti itu. Dan gol keduanya Leandro Trossard dan Declan Rice yang memberikan assist. Trossard sekali lagi menunjukkan kalau dia itu adalah salah satu finisher terbaik Arsenal, pemain paling berpengalaman Arsenal, salah satunya, dan yang memberikan assist si Declan Rice ini. Declan Rice juga sudah membuat performance yang mengesankan sebagai box to box ya. Di 2 gol Arsenal ini ya, yang dicetak oleh Trossard dan dicetak oleh dirinya sendiri, itu pergerakan Declan Rice itu sebetulnya pertama-tama di awal-awal fase pergerakan dimulai, si Rice ini sebetulnya masih di kandangnya sendiri. Tapi ketika bolanya itu udah mulai masuk ke kandangnya Bournemouth, tiba-tiba itu dia langsung nge-sprint. Dia langsung memberikan timingnya dan nggak ada yang ngejagain. Dan akhirnya dia dapat bola dan kasih operan
back heel kalau nggak salah ya ke Leandro Trossard. Hebat banget sih Rice ini. Dan gol ketiganya itu Declan Rice sendiri yang mencetak gol. Asisnya Gabriel Jesus dan tendangannya dia itu dari tendangan sempit, sudut sempit. Eh, Luar biasa sekali Declan Rice, satu gol, satu assist. Dan kalau gue bilang ya, performance box to box Declan Rice ini di difasilitasikan oleh adanya Thomas Partey di belakangnya. Partey menurut gue CDM luar biasa dari Arsenal. Walaupun umurnya itu udah 30-an, tapi dia itu masih berfungsi besar buat Arsenal. Dan Rice yang pertama-tama gue lihat itu sebagai CDM murni, tapi karena adanya Partey bisa kelihatan lebih bebas beroperasi ke depan. Dan hasilnya satu gol dan satu assist lawan Bournemouth. Dan Odegaard mainnya juga bagus, seperti biasa dia udah kayak uh, penyihir di lini tengah Arsenal. Dan di lini depan ada Saka yang terus-terusan mengancam dari sisi kanan. Gue masih bingung kenapa dia masih bisa terus-terusan bermain tanpa cedera. Luar biasa banget fitnya si Saka ini. Dan nggak kelihatan capek sama sekali. Dan terus masih bisa berkontribusi sampai akhir musim. Luar biasa. Kai Havertz di posisi striker juga menjanjikan. Mungkin bisa dibilang Arsenal itu udah nggak perlu cari striker baru lagi. Karena mereka sudah ada Havertz yang bisa menggantikan Gabriel Jesus. Dan sekali lagi memberikan pertanyaan apakah Gabriel Jesus itu akan bertahan di Arsenal ya. Soalnya kalau gue lihat Havertz ini udah nyetel, Gapsus nggak bisa mencetak gol di depan gawang lawan, mandul banget. Havertz, ada yang bilang mungkin si Gapsus itu mungkin salah satu nilai positifnya dia itu bisa membuat link up dengan tim, dengan pemain-pemain lain. Tapi Havertz nggak cuma lebih tajam dari Gapsus, dia juga bisa melakukan hal yang sama dengan Gapsus. Leandro Trossard di sayap kiri, ya biasa-biasa aja. Masih lebih bagus dari Martinelli. Dan sekali lagi dia juga sudah berkontribusi dengan satu gol, itu udah lebih dari cukup buat Arsenal. Dan yang lebih penting lagi, itu gol kedua. Karena 1-0 itu, Arsenal lumayan tertekan. Bournemouth mulai memberikan pernyataan kalau mereka itu sekarang udah serius mau nyerang di babak kedua. Dan Arsenal semakin tertekan, semakin mundur. Dan akhirnya Trossard bisa menguburkan impiannya Bournemouth dengan gol kedua mereka. Dan hasil 2-0 itu sudah memupuskan dan menenangkan. Dan akhirnya Declan Rice bisa mencetak gol ketiga. Dan setelah itu job done buat Arsenal. Dan kalau kita lihat dari pertandingan Manchester City, kita nggak usah ngomongin terlalu banyak ya. Selain 4 golnya Erling Haaland, udah gila sih Haaland itu. 2 penalti dan 2 gol. Dan kalau nggak salah itu gol keempatnya si Haaland ya, yang dia lengkungin. Saat itu 3-1. Dan Wolves dapetin angin kedua nih. Tiba-tiba nggak sampai 1 menit kemudian, Haaland langsung mencetak gol keempat. Dan golnya itu menyatakan nih, kalau si Haaland itu bukan tap-in merchant, yang coba kerjaannya tap-in doang, tapi dia bisa membuat tendangan melengkung masih agak jauh dari gawang. Dan 4 gol ini ya sudah hampir memastikan sih Haaland sebagai top scorer liga. Dan mungkin ini juga menyatakan kalau Haaland sudah kembali lagi ke Haaland yang terbaik. Karena mungkin musim ini kita masih belum melihat Haaland versi terbaiknya. Tapi di 3 pertandingan terakhir ini, yang agak sedikit meyakinkan gue kalau Man City itu yang akan menang adalah kembalinya De Bruyne, kembalinya Foden, dan kembalinya Haaland. Karena 3 pemain ini udah cukup buat menjuarai satu liga. Jadi kira-kira begitu aja analisa gue antara Arsenal dan Manchester City. Masih belum selesai sih pertandingan, karena kalau gue bilang Arsenal masih ada harapan Man City bisa kesandung. Menurut gue yang paling besarnya itu lawan Fulham. Ya. Fulham daripada Tottenham. Fulham mereka tuh punya pemain-pemain kreatif kayak Willian,
Rodrigo Muniz juga lagi hot-hotnya musim ini. Terus masih ada lawan Tottenham. Gue masih bingung sih sama Tottenham. Mereka mainnya hancur banget. Lihat nggak lawan Liverpool? Dibantai 4-0 dulu, terus tiba-tiba ya bisa selamatin 2 gol. Tapi tetap aja 4-2. Dan mereka ada krisis cedera ya di back kirinya sampai sampai mereka tuh harus pakai Emerson Royal. Jadi gue agak sedikit pesimis buat eh, Arsenal yang pasti mengharapkan Tottenham buat dapetin sesuatu dari sana. Tapi dari segi permainan dan dari segi motivasi, apa mereka itu bakal termotivasi buat ngalahin Man City dan sekaligus mengangkat Arsenal sebagai juara? Nggak yakin. Dan gue yakin di atmosfer stadium tersebut ya, hampir seluruh penggemar Tottenham pasti akan bela Man City. Jadi itu aja yang gue ragu. Tapi Man City masih ada beberapa alasan ya kenapa mereka masih tersandung. Masih ada Fulham, masih ada West Ham, mereka tim-tim counter attack yang lumayan bagus. Dan itu dengan apa? Dengan bantuan Arsenal sendiri ya, mereka harus menangin 2 laga terakhir mereka. Dan mereka harus mulai dengan Manchester United, partai big match eh, pekan ini. Oke guys, jadi kira-kira sampai di sana aja video hari ini. Kalau kalian enjoy seperti biasa, mungkin hari ini settingannya agak beda ya. Gue pegang mikrofon agak sedikit dekat, mungkin suaranya lebih jelas. Kasih komen di bawah apakah memang lebih jelas kayak begitu. Dan ya kalau kalian ada komentar apapun, kalau kalian dari sisi Arsenal, kalian bisa kasih komentar di bawah. Kalau kalian penggemar Man City atau penggemar Tottenham Hotspur, kalian bisa kasih support di komen di bawah. Oke, kasih komen apa aja itu pastinya akan ngebantu algoritma channel ini. Dan mungkin eh, video hari ini agak sedikit beda ya. Gue ngomongnya agak lebih santai dan analisanya nggak begitu kaku kali ya. Soalnya gue ngerasa di video-video sebelumnya gue ngerasa omongan gue agak sedikit kaku, agak terlalu berbasis analisa gitu ya. Tapi gue mau ngomongnya tuh lebih santai. Karena kalau ngomongnya santai, gue bisa ngomong sampai 17 menit, ngomongin apa aja. Dari ngomongin Arsenal, jadi ngomongin Tottenham. Karena memang di dunia ini kita itu ya berbaur. Ya kan? Kita nggak bisa ngomongin cuma Arsenal sama Man City. Pasti ada kendalanya. Tottenham mau gagalin Arsenal. Akhirnya bisa sengaja kalah sama Man City. Ya kan? Kita harus ngomongin semuanya. Dan gue ngerasa kalau ngomongin tiap game gitu ya, agak terlalu kaku dan gue kadang kayak lupa mau ngomong apa nggak tahu mau ngomong apa jadi kesannya tuh kayak apa ya omongannya berulang-ulang tapi kalau gue ngomongin lebih santai gue bisa ngomongin apa aja dan sekarang udah 18 menitan dan benar-benar nggak terasa sih. Oke guys, jadi kalau kalian enjoy nontonin video ini sama kayak gue enjoy ngomong di depan kamera seperti ini, kalian bisa langsung klik like dan subscribe. Oke, pastinya gue bakal terus upload konten-konten berikutnya.